sini kita baru masuk di konsepnya profit, sales, cost, and expense. Nah, di sini dikatakan profit planning itu adalah salah satu pengembangan rencana operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Jadi ini agak berbeda dengan si manajemen keuangan. Kalau manajemen keuangan kan tujuan perusahaan itu adalah memaksimalisasi shareholders wealth. Tapi shareholders wealth ini akan sangat sulit dicapai kalau tidak mencapai labanya. Sehingga di cost accounting ini kita belajar bagaimana caranya supaya perusahaan itu bisa memperoleh profit. Gitu kan ya. Dan di sini katanya anggaran merupakan suatu rencana yang dinyatakan dalam angka atau uang ataupun angka kuantitatif lainnya. Jadi memang anggaran itu nggak bisa hanya berupa kalimat gitu kan, nggak bisa hanya berupa angan-angan sekian persen, semuanya harus dituangkan dalam bentuk kuantitatif. Kemudian di sini perencanaan laba, oke, silahkan masuk. Perencanaan laba perusahaan itu terdiri atas anggaran operasional terperinci dan juga ada budgeted financial statement. Jadi secara garis besar, anggaran itu ada dua macam. Ada anggaran operasional dan juga satu lagi adalah anggaran keuangan. Di sini saya bilang budgeted financial. Oke. Kemudian di sini kita nggak akan belajar forecast-nya ya, karena nanti forecasting-nya itu akan masuk di bagiannya manajemen keuangan, forecasting. Tapi di sini kita belajar untuk melakukan pembuatan anggarannya, karena di sini pembuatan anggaran itu dapat mencerminkan tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu perusahaan. Nah, dalam menetapkan target laba itu ada 3 metode, ada metode a priori, ada metode a posteriori, dan juga ada metode pragmatis. Jadi yang namanya metode priori itu mereka lebih condong kepada tujuan laba. Artinya di awal itu perusahaan sudah langsung men-state perusahaan ini ingin laba sekian persen, ingin labanya berapa persenkah gitu kan. Pokoknya di awal itu mereka masuk di labanya dulu. By the way, ini jumlahnya kok lebih ya partisipannya? Apakah ada yang pakai 2 device di sini? Saya, Miss. Soalnya ini ada bermasalah gitu tadi. Oh, oke. Ya udah, karena tadi dengan nama yang sama masuknya 2 kali. Saya pikir, loh kok ada 2 gitu kan. Gak apa-apa, boleh kalau pakai 2 device. Ini juga saya izin ya, saya pakai 2 device karena satu lagi saya lagi abis ini ada presentasi juga untuk proposal. Jadi nanti saat kalian di breakout room saya pindah ke sebelah untuk presentasi. Next di sini kita punya metode a posteriori gitu kan ya. Nah, kalau a posteriori ini sasaran labanya itu disubordinasi perencanaan dan identifikasi sebagai hasil perencanaan. Artinya kalau a priori itu saya netepin labanya dulu, tapi kalau posteriori laba itu nanti baru akan ada setelah kita jalan. Artinya kita mulai dari penetapan sales-nya dulu, penetapan COGS-nya dulu, terus penetapan expense-nya, baru nanti ketahuan labanya. Jadi kalau kita lihat di kerangkanya income statement, a priori itu artinya kita mulai dari target yang paling bawah. Jadi labanya ditentukan terlebih dahulu, baru nanti naik ke atas. Boleh kita sebut sebagai pendekatan dari bawah ke atas ya. Kalau untuk yang posteriori berarti dia pendekatan maju, nanti seperti nyusun laporan keuangan dari sales-nya dulu, baru kita ke laba. Atau kita menggunakan metode pragmatis. Artinya di sini manajemen menggunakan standar laba yang telah teruji. Jadi kalau pragmatis itu ya kita tutup mata terkait dengan planning yang sudah kita lakukan, tapi labanya tadi itu menggunakan standar yang memang sudah diuji oleh beberapa perusahaan yang sudah jalan. Nah, di sini ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan target laba. Yang pertama ya, karena laba itu pasti akan dipengaruhi sama volume penjualan, berarti perusahaan itu harus concern berapa banyak sih
jumlah produk yang harus mereka jual, gitu kan. Kemudian di sana volume penjualan untuk menghasilkan laba yang memadai, ini sebenarnya bisa masuk di nomor 1. Kemudian untuk target laba ini harus mempertimbangkan break even point. Jadi artinya kalau laba ini, kalau salesnya ini tidak bisa melebihi daripada jumlah expense yang terjadi, gitu kan ya, berarti kan akan timbul rugi. Atau jika misalkan salesnya ini posisinya sama dengan si expense-nya, berarti kan akan timbul konsep yang namanya titik impas atau break even point. Kemudian di sini faktor yang perlu dipertimbangkan lagi nanti kemungkinan perusahaan itu kira-kira untuk mencapai penjualan, volumenya ini tercapai atau enggak. Terus kapasitas operasionalnya seberapa banyak, alias ini SDM-nya ini seberapa banyak. Dan terakhir, kita butuh meningkatkan terkait dengan ROI. Nah, di sini katanya tindakan terkait dengan tanggung jawab sosial, tindakan perusahaan itu tidak hanya dievaluasi dampak ekonominya, tetapi juga dampak sosialnya. Nah, ini yang agak susah untuk dilihat atau dituangkan dalam bentuk anggaran gitu kan ya. Terkait misalkan ada perusahaan manufaktur, apakah dia itu akan mencemari lingkungan, kemudian ketika dia beroperasi itu apakah konsumsi terhadap sumber daya yang tidak terbarukannya ini juga bisa menimbulkan masalah atau enggak, hak-hak individu dan kelompoknya akan terpengaruh atau enggak. Nah, ini yang agak susah untuk dihitung. Makanya kita kalau belajar akuntansi kita punya corporate social responsibility atau CSR, gitu kan. Tapi kita nggak akan bahas itu di sini. Nah, di sini untuk perencanaan laba jangka panjang, tujuannya kalau kita mengukur laba jangka panjang ini adalah feedback sebenarnya, feedback dari hasil operasional yang sudah kita lakukan ini, apakah memang bisa menghasilkan return on investment yang cukup mumpuni atau tidak, gitu kan. Jadi masa depannya perusahaan itu bergantung pada return on investment sebenarnya. Oke, nah untuk perencanaan laba jangka panjang, ini memang ukuran-ukurannya itu susah untuk ditentukan. Kenapa? Karena memang ini itu kan untuk jangka waktu yang cukup panjang itu kan butuh butuh waktu untuk menyesuaikan dengan inflasi gitu kan, sehingga kita nggak bisa mengukur bentukannya seperti apa gitu. Nah di sini tidak diharapkan merupakan rencana-rencana yang sudah dikoordinasikan sepenuhnya di masa depan. Jadi memang yang namanya laba jangka panjang itu sudah harus cukup matang gitu kan ya. Dan di sini biasanya untuk jangka panjang berkaitan dengan penjualan, pengeluaran modal, penelitian dan pengembangan, serta kebutuhan pembiayaan. Jadi kalau untuk misalkan menghitung COGS, kita nggak akan masuk di perencanaan laba jangka panjang. Karena COGS itu sifatnya jangka pendek. Ketika kita punya suatu modal, diharapkan modal tersebut itu akan bisa diputar dalam waktu yang cukup singkat. Itu kalau untuk di COGS. Jangka pendek, periode yang biasa dipakai itu 1 tahun. Ini normalnya. Akan tetapi, beberapa cukup signifikan pergerakan cost-nya, mereka bisa menggunakan periode 6 bulan. Ini opsional saja, tapi normalnya memang menggunakan 1 tahun. Nah, untuk yang lebih efisien, anggaran tahunan itu bisa diperluas menjadi 18 bulan gitu kan, yaitu 3 bulan pada sebelumnya, 12 untuk periode anggaran reguler, dan ditambah untuk 3 bulan tahun berikutnya. Jadi ketika kita bilang bahwa dalam 1 tahun anggaran itu bukan 12 tahun, ini sebenarnya dia melakukan spare untuk periode before dan juga periode afternya, supaya pada saat keadaan justru lebih mudah, nggak ada kekosongan anggaran di sana. Ya, oke. Nah, ini nanti bisa kalian baca terkait dengan beberapa prinsip. Kita
coba masuk kalau di sini. Nah, ini adalah anggaran yang butuh sesi ini gitu kan ya. Dimulai dari sales budget. Jadi di sini nanti kita menggunakan a posteriori gitu kan, bukan yang a priori. Pertama dimulai dengan cara membuat schedule dari penjualan itu, nanti kita akan di bawahnya setelah biasa COGS. Untuk mendukung COGS tadi, kita harus menentukan berapakah jumlah persediaan barang dan berapakah jumlah produksi yang memang diminta oleh perusahaan. Oke, mohon izin. Jadi dari tadi saya terlempar dari Zoom ini. Mohon maaf, saya baru nggak ketika kotaknya muter-muter. Oke, mohon maaf ya. Ini kayaknya sinyalnya kalau udah kebagi dua gini udah mulai kacau nih. Saya coba share lagi. Oke, masih terlihat share screen saya? Masih, Miss. Masih ya, alhamdulillah. Lihat nih. Oke, mohon maaf ya tadi saya terlempar dari Zoom, saya baru ngeh ketika kotak Zoom-nya ini hilang gitu kan. Karena ini kan saya kecilin semua untuk videonya, saya kecilin biar kelihatan semua materinya. Oke, jadi di sini untuk hari ini itu kita akan belajar membuat yang namanya complete periodic budget. Dan di sini kita menggunakan metode yang namanya a posteriori. Jadi bukan yang a priori, tapi a posteriori. Jadi di sini kita mulai dari sales budget. Jadi kalau kita mulai dari sales budget ini, otomatis itu kan posisinya di paling atas ya, di paling atas di income statement, gitu kan. Setelah itu dari sales budget tadi itu kan akan masuk di bawahnya ada COGS. Nah, untuk menentukan COGS itu sendiri, kita harus menghitung berapa banyak perkiraan inventory dan juga berapa banyak perkiraan produksi yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Jadi ini yang akan kita estimasikan di sana. Kemudian untuk budget-nya itu yang berikutnya, kita bicara mengenai budget atas material, labor, dan juga FOH. Oke, sebentar, mohon izin. Sebentar ya, mohon izin sebentar dulu. Oke, ternyata suara saya di sana belum termute. Oke, yang ketiga, kalau kita mau menghitung inventory, gitu kan, berarti kan kita akan terkait dengan atau item-item cost untuk produksi. Dimulai dari budget untuk materialnya, budget untuk labornya, budget untuk FOH-nya. Setelah dari budget DM, DL, dan FOH tadi, kita akan hitung budget untuk COGM-nya dan juga budget untuk COGS-nya. Kalau udah, berarti kan untuk COGM dan COGS ini dia selesai, dia clear di bawah. Setelah itu kita akan turun ke bawah, nanti kita akan punya operating expense gitu kan ya. Operating expense ini kita bicara mengenai marketing dan juga administrative expense. Ini yang akan kita buat. Setelah itu estimasi other income kalau ada. Jadi nomor 5 ini opsional gitu kan ya. Tapi kalau untuk income tax ini memang selalu ada di kita. Tapi kalau untuk other income-nya masih opsional dan juga other expense. Kemudian baru tercapai yang namanya budget untuk income statement.
Kalau sudah, kita bikin lagi budget untuk kebutuhan fixed assetnya ataupun R&D expenditure. Ini yang sifatnya adalah sunk cost ketika ada ya. Kalau sudah kita untuk cash receipt dan disbursement, terakhir budgeted balance sheet. Gitu ya. Jadi ini mirip-mirip seperti siklus keuangan, siklus laporan keuangan sebenarnya. Kita lihat yang pertama, ilustrasi soalnya. Ada perusahaan Franklin, di sana dia memproduksi 3 produk, ada produk A, produk B, dan produk C yang dipasarkan di 2 wilayah. Jadi A, B, dan C dipasarkan di timur, terus A, B, dan C juga dipasarkan di barat. Kemudian untuk proses produksinya, mereka melewati 3 tahapan. Ada cutting, assembling, dan juga ada finishing. Ya. Kemudian supaya ringkas, data yang ditampilkan itu hanya data tahunan. Klasifikasi pelanggannya kita tidak menampilkan karena nanti kalau klasifikasi ditampilkan, kita berarti akan melakukan penganggaran terhadap berbagai macam klasternya customer. Terus tidak ada WIP awal ataupun WIP akhir, dan biaya pemasaran serta administrasi juga tidak ditampilkan secara rinci. Ini contohnya. Jadi expected sales-nya di A itu terjual 4.000 unit, di B itu terjual 6.000 unit, di C itu produksinya terjual 9.000 unit. Ini di bagian timur. Di bagian barat, di sana juga sudah ada produk A 3.000, B-nya 5.000, C-nya 6.000. Gitu kan ya. Dengan harga per unitnya masing-masing ditetapkan baik timur ataupun barat sama-sama seperti yang ada di sana. A itu 200, B 150, dan C 100. Tadi ini adalah budget untuk expected sales. Artinya kalau expected sales ini saya hanya akan menampilkan berapa sih yang akan saya jual untuk di satu daerah dan juga untuk harganya. Jadi untuk expected sales, kalau saya boleh simpulkan di sini, yang saya tampilkan adalah unit terjual, unit sold, dan juga price-nya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya schedule untuk inventory dan juga schedule inventory untuk material dan juga schedule inventory untuk finished good. Karena tadi kan dikatakan di awalnya nggak ada WIP, di akhirnya juga nggak ada WIP. Gitu. Jadi mereka hanya menyajikan 2 inventory di sana, baik inventory material dan juga inventory finished good. Untuk inventory material, katanya di sana dibutuhkan itu ada 3 macam. Ada material X, material Y, dan juga material Z. Di mana untuk material X, Y, dan Z ini memiliki beginning inventory masing-masing seperti yang terlihat di sana, dan juga ada ending inventory-nya per material ya. Terus juga ditampilkan berapakah unit cost-nya untuk per masing-masing material. Setelah itu dikasih data di sana ada finished good gitu kan ya. Finished good-nya menggunakan metode FIFO untuk produk A, B, C gitu kan. Terdapat seperti yang ada di sana untuk beginning finish good-nya dengan cost sekian gitu kan, cost untuk beginning-nya. Kemudian di sana ending inventory untuk angka sebesar itu, yang berarti nanti unit cost-nya harus kita hitung kembali gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada data terkait dengan penggunaan material dan juga direct labor. Contoh di sana. Untuk menghasilkan produk A itu perusahaan membutuhkan 12 macam X, 5 macam Y, dan 2 macam Z. Itu untuk memproduksi 1 unit A. Padahal tadi katanya di sini A itu memproduksinya berapa? Belum ketahuan kan, kita hanya diberikan data beginning dan juga ending. Berarti di sini pertanyaannya adalah produksinya berapa unit gitu kan yang harus dicari. Untuk produk B itu butuh 8 unit X, 3 unit Y, dan 1 unit Z. Untuk C butuh 6X, 2Y, dan 1 Z,
dengan harga masing-masing per unitnya adalah yang ada di bawah. Ini price per unitnya. Kemudian untuk labor time-nya, tadi kan mereka melewati tiga tempat ya, ada cutting, ada assembling, dan juga ada finishing. Untuk produk A itu memakan waktu setengah jam di cutting, 2,5 jam assembling, dan 0,8 jam finishing. Dengan di bawahnya ada masing-masing tarif seperti yang ada di sini. Next, di sini mereka punya budgeted factory overhead. Jadi tadi kan DM, DL, FOH-nya, DM, DL-nya sudah, sekarang FOH-nya. Untuk FOH-nya semua dirinci per departemen, gitu kan ya, per departemen. Karena tadi kita bicara mengenai masalah proses costing, dirinci per departemen di sini, indirect size, indirect labor, payroll, fringe benefit ataupun bonus di sana, gitu kan, sampaikan dengan semuanya. Untuk cutting department gitu kan ya, di six ada yang juga sifatnya variabel, assembly juga ada yang artinya apa sih kok ada yang variabel? Oke, sekali lagi saya mohon maaf, saya terlempar ini dari Zoom lagi. Jaringannya kalau siang sudah semakin tidak karuan. Oke, kita coba lanjutkan kembali ya. Di sini tadi saya sampai dengan factory overhead. Jadi kalau misalkan nanti di FOH-nya itu ternyata kita itu komponen FOH-nya terdiri atas fixed dan juga variabel, berarti nih fixed cost-nya berapa, variabelnya berapa. Untuk yang fixed cost, berarti kan nanti di sini nggak perlu kita kalikan lagi dengan cost driver-nya. Tapi ketika kita berhubungan sama variabel, kita akan cek cost driver departemen cutting yang dikatakan bahwa untuk cutting itu menggunakan mesin hour. Mesin hour ini sebagai pemicunya. Berarti kalau misalkan di sini dikatakan untuk cutting department itu ada 0,35 per mesin hour. Nanti kita harus cek nih, untuk produk A, produk B, produk C itu habis berapa jam sih, gitu kan. Terus untuk assembly itu mereka menggunakan katanya adalah labor hour. Otomatis kalau kita menggunakan labor hour, nanti akan dicek kira-kira berapa labor hour untuk memproduksi A, B, dan C. Begitu pula untuk finishing, katanya finishing pakainya juga menggunakan labor hour. Nah, kemudian di sini berarti ada tambahan terkait dengan estimasi pemakaian mesinnya. Untuk produk A itu membutuhkan 0,8 jam mesin hour, produk B 0,6 jam mesin hour, produk C adalah 0,4 mesin hour. Di bawahnya dikasih data untuk beban marketing dan juga beban administrasi, kemudian ada income tax rate-nya. Nah,
dikatakan di sini, jika nilai WIP signifikan, maka unit ekuivalennya diperhitungkan dalam anggaran produksi. Jadi kalau WIP-nya ini signifikan, ya nanti kita hitung pakai unit ekuivalen kan dalam anggaran produksi. Namun biasanya ketika sudah cukup panjang tadi jangka waktunya gitu kan, selama setahun, itu biasanya WIP-nya nanti tidak akan kita perhitungkan dalam. Kemudian di sini anggaran produksi itu nantinya bisa detailkan ataupun juga per triwulan gitu kan ya. Atau misalkan nanti kita mau breakdown per tahapan produksi atau per divisi itu juga bisa. Nah, untuk perusahaan yang berproduksi hanya berdasarkan pesanan, anggaran produksi yang detail tidak memungkinkan untuk dibuat gitu kan. Nah, ini yang susah. Kalau kita pakainya adalah pesanan, sebenarnya ngapain kita bikinnya pakai anggaran gitu kan ya. Kalau kita pakai pesanan ya otomatis apa yang ada di realisasi itulah sebenarnya anggarannya. Karena dikatakan di sana detail kebutuhan baru diketahui ketika pesanan datang. Jadi pesanan yang satu dengan pesanan yang lain itu nggak bisa dijadikan patokan gitu kan. Makanya kalau orang melakukan proses produksi pakai pesanan itu pasti ada yang bilang, kok waktu si A bikin di situ murah ya, kok ketika saya kok mahal ya gitu kan. Karena mereka tidak bisa membuat anggaran untuk pesanan ini. Oke, schedule pertama gitu kan ya. Schedule pertama di sini adalah sales budget. Ini yang wajib pertama kali kita bikin. Faktor yang perlu kita ketahui nanti adalah penjualan pada tahun terakhir, kemudian volumenya. Jadi ini penjualan tahun terakhir, volume penjualan gitu kan ya, serta faktor-faktornya kalau memang ada ini ya, yang bisa mempengaruhi penjualan di masa lalu. Contoh tadi di sana kan kita punya dua wilayah nih, ada wilayah timur, ada wilayah barat. Jadi pada saat kita membuat sales budget, kita sajikan seperti ini. Di wilayah timur, itu katanya tadi ada 4.000 unit, dikalikan dengan harga per unitnya adalah 200, berarti total di timur adalah 800.000. Nah, jadi total per segmen atau total per produk ini memang grand total untuk penjualannya. Kemudian di wilayah barat tadi juga ditampilkan seperti ini, ada unit price gitu kan. Jadi sudah kita bikin total per wilayah, setelah itu kita per produk. Ini kalau kita lihat ke sebelah kanan, di sini ada total per produk, di mana katanya untuk produk A itu totalnya 7.000 unit dengan total penjualan adalah 1,4 juta. Untuk produk B itu ada 11.000 unit dengan total penjualan adalah 1.650. Di sini 7.000 untuk C dengan total penjualan 1,5 juta. Ini di bawah adalah in total. Ternyata perusahaan itu punya total jualan yang dianggarkan adalah sebesar 4.000. Oke, ini schedule yang gampang. Kita bicara mengenai masalah sales budget. Berikutnya kita bikin yang namanya schedule 2, ada budget, tapi di sini baru berdasarkan unit fisik. Jadi kita tidak memasukkan unsur price di sana. Kita hanya memasukkan unsur fisiknya saja. Kita lihat di sana, di akhir periode produk A itu ada 250 unit gitu kan ya. Kemudian beginning-nya hanya ada 200 gitu kan. Otomatis di sini nanti kalau dikatakan di sini berapa sih sebenarnya produksi yang dibutuhkan dari produk A. Nah, ini nanti kita ambil dari schedule 1. Dari schedule 1 ini produk A itu kita katakan bahwa tadi di timur itu rencananya terjual 4.000. B itu rencananya terjual 3.000. Jadi kan minimal 7.000 unit itu sudah harus available. Gitu kan ya. Jadi 7.000 ini supaya bisa memenuhi syarat penjualan sudah harus ada. 7.000 itu kita tambahkan dengan ending. Biasanya kan kita tambahkan dengan beginning, kurangnya dengan ending. Sekarang kita berpikir terbalik. Jadi ini adalah available for sale-nya adalah 7.000 gitu kan ya. Kalau di akhir saya punya 250.000,
dan di awal saya punya 2.000, artinya di tahun ini untuk produk A saya harus memproduksi sebesar 7.050. Gitu kan. Lakukan hal yang sama untuk B dan juga untuk C. Oke, sampai dengan schedule 2 dulu ada pertanyaan enggak? Izin, Miss. Iya, silakan. Tadi yang di schedule 1, itu di unit C-nya dibikinnya tadi 4.000. Ya 4.000 sama 3.000. Itu kenapa 4.000 sama 3.000 ya, Miss? Bukannya di tabel yang sebelumnya itu produk C-nya itu 9.000 dan 6.000. Oke, baik. Coba kita cek ya. Saya ini belum cek. Ini kan karena tadi baru dari tabelnya dari Dosko, saya akan cek nih. Berarti ada yang cukup mengamati. Oke, betul sekali Vira. Di situ Vira jeli sekali ya. Dia katakan oleh Vira bahwa di salesnya itu timur untuk produk C terjual 9.000, barat terjual 6.000 ya. Harusnya kan terjualnya 15.000 nih sold-nya. Ya, jadi berarti ini ada yang salah, entah di tabel yang schedule 2-nya yang kita revisi, atau di tabel datanya. Kalau kita menyesuaikan dengan tabel data, berarti ini saya tinggal ganti dong. Di sininya berarti adalah 9.000 ya. Ini 9.000 unit, berarti di sininya 6.000. In total adalah 15. Gitu ya, Vira ya? Baik, Miss. Makasih, Miss. Jadi berarti memang ini ada salah di soalnya, entah salah di soalnya atau salah pada saat disajikan di sininya. Tapi intinya tekniknya seperti itu. Terus untuk schedule 2, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Miss. Iya, silakan Pipin. Kalau semisal itu dibalik, yang ditambahkan yang beginning dulu, terus yang bawahnya baru yang ending itu boleh apa enggak ya, Miss? Terima kasih. Boleh aja. Kan ini kalau kita berpikir kayak kemarin gitu kan ya. Ini adalah yang kita produksi gitu kan. Ditambah dengan beginning. Kalau 7.050 nih saya tambah dengan 200 gitu kan ya. Ini adalah available for produce gitu kan ya. Available for produce, kemudian available for produce ini kalau saya kurangi dengan ending, ini artinya adalah yang siap untuk ditransfer ke berikutnya. Gitu ya, Pipin. Baik, Miss. Terima kasih. Jadi posisinya ini nanti silahkan mau dibalik seperti yang lakukan nggak apa-apa. Kalau mau dibikin seperti ini juga nggak apa-apa. Ini cuma sebenarnya dia menyajikan kayak gini untuk ketahuan bahwa angka 7.000 ini didapat dari schedule 1 loh. Kalau kita pakai teknik yang kemarin gitu kan ya, justru nanti kan yang kosong itu yang di awal. Ini yang akan dijadikan pertanyaannya. Gitu. Jadi silakan untuk penyajian itu boleh dibolak-balik kok. Ada lagi? Iya, Arif. Maaf. Oh, oke, ya. Baik, saya jawab dulu. Untuk yang pertama, apakah boleh lebih dari satu? Mungkin maksudnya wilayahnya, segmentasinya dibagi gitu ya, Arif ya? Oh, bisa. Bisa. Komponennya di sini mau saya ganti, ini adalah karena tadi kita pakainya kan proses itu mungkin menggunakan wilayah. Terus sekarang kita ganti, misalkan pakainya apa ya? Perusahaan. Jadi kita melakukan proses produksi, tapi untuk dijual lagi ke perusahaan atau customer gitu kan ya. Di sini kita pakai customer A, di sini ada customer B, itu boleh gitu kan. Artinya ini fleksibel.
tergantung data yang dikasih dari soal. Terus pada saat menyusun gitu kan ya, apakah boleh untuk produknya ini nanti kita transport bentuknya vertikal gitu kan ya, boleh. Jadi tidak harus sama plok seperti ini. Gitu Arif. Bisa. Kan ketika misalkan tadi wilayahnya ada, customer-nya juga ada, apakah mungkin terjadi? Mungkin. Ini kan hanya contoh cuplikan kecil aja gitu kan, untuk pembagian sales-nya ini hanya untuk 2 tempat aja, hanya untuk 2 bagian saja. Kalau untuk realnya, perusahaan itu pasti akan ada banyak tuh untuk pembagian segmen-segmennya, bisa pakai segmen customer, bisa pakai segmen wilayah, bisa juga dia pakai segmen, misalkan segmen menengah ke atas, segmen menengah ke bawah gitu kan, untuk produk-produknya itu juga bisa. Gitu Arif. Oke, sama-sama. Silahkan ada lagi yang mau bertanya untuk bab 1, maaf, schedule 1 dan Izin 2. bertanya, Miss. Izin, Miss. Oke, ada banyak ini ada. Ya, ada Nelly, ada Kevin. Siapa duluan yang mau bertanya nih? Nelly aja dulu, Miss. Oke, Nelly. Oke, silakan Nelly. Izin bertanya, Miss. Mengenai schedule 2 ini, izin untuk menyimpulkan arti dari yang produk dari A, B, sama C itu yang at desired ending inventory, itu maksudnya perusahaan itu yang merencanakan endingnya ya, Miss? Atau yang schedule 2 ya? Iya, Miss. Terus ya kalau yang beginning ini memang inventorinya memang sudah ada di perusahaan atau memang direncanakan? Di sini mengkonfirmasi. Oke. Iya, baik. Jadi untuk endingnya, dia itu memang kan katanya adalah desired. Artinya kita bikin anggaran untuk 1 tahun ke depan, kita nggak pernah bisa tahu nih endingnya akan jadi berapa. Di sana, pada saat kita membuat seperti ini, endingnya itu kita perkirakan. Kita estimasi aja. Perusahaan itu mau estimasi sekian unit untuk endingnya. Tapi untuk beginning ini berarti merupakan data yang dimiliki di akhir tahun berikutnya. Jadi kalau untuk beginningnya itu adalah data yang sudah real ada di gudang, tapi untuk ending itu adalah data estimasi kepengennya berapa sih gitu. Terima kasih banyak, Miss. Iya, sama-sama Nelly. Oke, ada pertanyaan di chat box dari Vira. Oh, oke. Sudah terjawab Vira. Tadi katanya di schedule 1, kenapa unit untuk C-nya 4.000 dan 3.000? Seharusnya 9.000 dan 6.000. Oke, sudah terjawab ya. Mohon maaf ya Vira, baru saya buka chat box-nya. Silakan yang ingin bertanya kembali. Izin, Miss. Iya, Kelvin. Kan tadi ada ketentuan di ilustrasi contoh soalnya ini. Itu ada menggunakan metode FIFO. Kalau misalnya menggunakan proses keseluruhan nantinya, Miss. Sebentar, suaranya putus-putus, Kelvin. Baik, Miss, saya ulangi, Miss. Boleh. Mohon maaf ya, ini kayaknya sinyalnya. Jadi kan, Miss, tadi kan di ketentuan ilustrasi soalnya ada ketentuan menggunakan FIFO, Miss. Kalau seandainya menggunakan metode yang lain, baik itu LIFO atau RES, gitu, ada pengaruhnya nggak, Miss, dengan schedule 2 maupun keseluruhan penentuan production budget ini? Oke, baik. Tadi di depan katanya pakai FIFO. Kalau saya sih nggak ada masalah. Nanti yang jadi masalah itu
adalah pada sebentar ya. Itu nanti adanya hubungannya di persediaan akhir. Mana ya, inventory. Nah, pakai FIFO atau kita pakai average atau pakai metode yang lain gitu kan ya. Efeknya di mana? Efeknya ada di schedule 10. Nanti untuk penentuan di sini nih. Cost-nya yang ada di sini. Tapi kalau untuk tadi di schedule 2, karena schedule 2 kita masih bicara mengenai masalah fisik, ini kita nggak akan terpengaruh untuk fisiknya. Schedule 2. Sebentar, saya buka chat box. Sudah ada yang bertanya? Dari Ahmad katanya, izin bertanya, berarti penerapan budgeting income statement ini hanya relevan pada perusahaan yang menerapkan proses costing. Iya, betul Farhan. Jadi ini memang cocoknya untuk perusahaan yang menggunakan proses costing. Seperti tadi yang udah Miss sampaikan di depan, kalau perusahaannya adalah perusahaan job order atau perusahaan pesanan gitu kan, pada saat dia melakukan schedule seperti ini gitu kan, bukan tidak mungkin antara konsumen yang satu dengan konsumen yang kedua, walaupun sama-sama menginginkan produk A, ini bisa jadi spesifikasi di dalamnya ini berbeda untuk produknya. Makanya kalau untuk job order itu sangat rawan untuk dibikin anggaran yang seperti ini. Gitu ya. Kira-kira bagaimana? Kemudian ada, ya, oke, sama-sama Farhan. Yang kedua ada pertanyaan dari Nabila. Izin bertanya, untuk schedule 2, apakah pasti terhubung dengan schedule 1? Misalkan harga per produk belum diketahui, apakah mungkin? Oke. Jadi untuk schedule 2, ini pasti terhubung dengan schedule 1. Karena di sini yang diambil hanya unitnya saja. Gini ya. Nah, kita kan ambil 7.000 tuh hanya in unit. Gitu kan. Ini hanya unitnya saja. Kalau untuk sales-nya, gitu kan, sales-nya belum diketahui, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi di schedule 1, sales-nya ini butuh diketahui untuk melihat nantinya di bagian schedule terakhir, bagian schedule untuk income statement, apakah perusahaan ini antara harga jual sama total COGS-nya tadi akan tercipta yang namanya gross profit atau enggak. Jadi kalau untuk harganya di sini memang itu harga yang ditetapkan oleh perusahaan, harga yang diinginkan oleh perusahaan supaya nantinya di schedule income statement itu mereka bisa mencapai yang namanya gross profit. Tapi kalau untuk schedule 2, mereka hanya butuh unitnya saja. Kemudian ada lagi yang bertanya dari Rizka. Izin bertanya, untuk schedule 1, apakah ada produk sama yang memiliki harga yang berbeda? Soalnya dalam soal tersebut contohnya mungkin karena perbedaan wilayah. Oke, sangat mungkin gitu ya Rizka. Jadi misalkan yang satu produk ini dijual di wilayah barat sama wilayah timur. Kalau kita analogikan dengan Indonesia, misalkan kita sama-sama punya produk nih mie instan. Mie instan ini yang satu dijual di timur, satu dijual di wilayah tengah, satu dijual di wilayah barat. Gitu kan. Padahal dia diproduksinya di wilayah barat nih. Berarti secara logika wilayah barat ini harga jualnya pasti lebih murah daripada wilayah tengah ataupun wilayah timur. Kenapa? Karena kalau dia masih di wilayah barat artinya biaya angkutnya, ongkos kirimnya itu masih jauh lebih mudah dibandingkan wilayah tengah dan juga wilayah timur. Gitu ya Rizka ya. Jadi perbedaan harga itu cukup mungkin untuk masing-masing produk walaupun produknya sama. Jadi kan itu untuk total unit. Iya, Rizka, silakan. Unit gas-nya kan 200 sama 200, atau di totalnya kan 200. Jadi kalau misalnya unit gasnya berbeda, jadi nanti kayak ditambah terus dibagi 2 gitu ya nih. Tergantung bedanya gitu apa gimana nih? Yang untuk total. Oke, nanti pada saat penyajian total ininya ya. Iya nih. Jadi nanti pas penyajian di laporan keuangan, budgeted income statement, itu semua digabung. Jadi tidak ditambah terus bagi 2, tapi memang hanya ditambah saja.
Artinya in total baik dari wilayah timur sampai dengan ke barat, jumlah keseluruhan penjualan perusahaannya Franklin ini berapa? Gitu. Jadi tidak dibagi dua. Baik, Miss, terima kasih. Oke, ya. Oh, Subamanya masuk, izin masuk dan live kelas. Oke, saya tadi agak nggak tadi BAK-nya masuk sepertinya barusan, cuma sebentar ya, saya cek dulu. Izin masuk dan live kelas. Oke. Ya, maaf ya, tadi kayaknya BAK-nya masuk, tapi saya nggak ngeh karena tadi lagi jelasin ini, jadi saya pun tidak menyapa Subamanya yang masuk. Oke, berikutnya tadi ada pertanyaan lagi satu. Sebentar, saya buka chat box-nya. Ada chat box lagi dari Fauzan. Izin bertanya, untuk expected sales, kira-kira apa yang dijadikan acuan untuk menetapkan expected sales? Apakah mungkin ada soal yang perlu mencari expected sales sendiri? Oke, Fauzan. Jadi kalau nanya, ada soal nggak yang memungkinkan untuk mencari expected sales sendiri? Kalau nanti kita udah belajar pricing decision, itu pasti. Tapi kan pricing decision itu nanti masih di materi after UTS. Jadi kita nggak akan gabungkan ke sini ya, Fauzan ya. Jadi intinya kalau di sini nanti yang menjadikan acuan untuk menetapkan expected sales, perhatikan di soal penjualan tahun lalu itu harganya berapa, apakah perubahan atau tidak, gitu kan. Biasanya nanti kalau di soalnya berupa cerita, atas penjualan tahun lalu ternyata perusahaan ini menginginkan profit sekian persen. Nah, itu pasti kan nanti akan merubah harga jualnya. Atau atas penjualan tahun lalu karena dinilai terlalu tinggi, perusahaan ini menurunkan harga jualnya sekian persen. Nah, itu yang harus nantinya dicek. Gitu ya. Oke, kemudian Farhan. Oke, silakan siapa nih yang mau bertanya? Saya, Miss. Diva. Siap, sebentar, Miss. Jadi, Miss, iya, Diva. di 1 lalu kan ada namanya just in time. Just in time, apakah ini bisa dipakai, apakah just in time ini bisa dibudgeting dulu, ataupun kan soalnya, Miss, di just in time itu kan kayak nggak ada raw material gitu ya di gudang raw materialnya. Nah, apakah di dalam just in time itu apakah berguna budgeting ini, Miss? Gitu, Miss, yang lebihnya. Iya, oke. Apakah di sana untuk just in time itu akan cukup berguna untuk si proses costing penyusunan budgetingnya? Sebenarnya dipakai gitu kan ya. Tapi ketika kita menggunakan sistem just in time itu kan artinya dipakai untuk segera dijual. Dan mereka tidak memelihara akun work in process kan di dalamnya. Jadi otomatis untuk proses costingnya ini itu cukup cepat. Fast, jadi biasanya untuk sebulan, 2 bulan gitu kan selesai, gitu. Jadi di sini untuk lebih tepatnya sebenarnya di sini lebih cocok itu tidak menggunakan just in time, gitu Diva. Misalkan nih, tanya lagi. Misalkan perusahaan tersebut pakai budget ini, apakah ada kayak penyederhanaan schedule ini, Miss, terkait ini? Soalnya kan ada tadi nggak ada WIP-nya itu, Miss, kurang lebihnya gitu, Miss. Mohon izin Bu Diah, saya juga pakai handphone Bu Diah. Ini kebetulan berbarengan dengan mengajar Bu Diah. Dari tadi saya juga mencari untuk share screen. Sebentar ya. Bentar ya, mohon maaf sebentar aja saya ini ke Oke, mohon maaf ya, ini saya baru diberitahu soalnya tadi tuh dia berbarengan ini untuk proposalnya berbarengan dengan jam saya mengajar, jadi saya tidak sempat untuk mengalihkan perkuliahan kita di sesi ini gitu kan. Jadi
Mungkin saya agak terpecah jadi dua. Mohon maaf sekali lagi ya. Oke, tadi sebentar saya ulang kembali. Sebentar. Tadi pertanyaannya itu sudah ada di sini ya tadi ya. Sorry. Ya oke, Diva. Tadi terakhir itu kan kita bicara mengenai masalah just in time ya. Benar, Miss. Diva ya, betul ya? Benar, Miss. Oke, jadi kalau di sini memang untuk anggaran yang seperti ini kita akan sangat kesulitan kalau kita mengandalkan just in time. Karena untuk just in time itu artinya barang dia langsung proses dan tidak akan ada barang yang stuck di gudang gitu kan. Jadi kalau misalkan di sini untuk proses costing ya memang kita agak-agak menyimpang dari sistem just in time itu. Kalau just in time itu memang produk yang fast moving gitu kan ya. Produk yang cukup sangat laku di pasaran. Begitu Diva. Terima kasih, Miss. Mohon izin Diva, apakah suara iya. Ada pertanyaan Diva? Sudah, Miss. Jelas, Miss. Terima kasih, Miss. Suaranya terputus-putus ini. Kayaknya saya mulai. Baik, lanjut ya. Sudah ya? Oke, ya. Baik, yang kedua ada pertanyaan lagi di chat box yang tadi belum saya jawab. Ada dari Rudi. Ya, oke. Izin bertanya, tadi disebutkan bahwa WIP jumlahnya, jika WIP jumlahnya signifikan, maka unit ekuivalennya diperhitungkan. Terkait hal ini, misal diasumsikan ada WIP yang signifikan, apakah ada perbedaan dalam penyajian schedule 2 ini, atau ada section sendiri untuk masuk ke plan unit of production? Ya, betul sekali. Kalau misalkan nanti di sini kita punya WIP, berarti schedule 2 ini kan bentuknya akan panjang tuh. Tidak hanya kemudian dengan berapa ini di bagian dijabarkan kembali tuh. Dari beginning produksi seperti kemarin kalian bikin COPR, kita punya ada unit yang masuk. Unit masuk, kemudian beginning WIP-nya berapa, ending WIP-nya berapa. Nah, itu nanti harus kita perhitungkan di sininya. Gitu ya. Ini nanti yang harus kita masukkan di sana. Namanya adalah schedule produk, schedule untuk WIP. Jadi nanti harus ada tambahan schedule digunakan untuk membahas WIP. Begitu ya. Tadi terakhirnya Rudi. Oke, semoga clear ya Rudi ya. Ternyata sinyal saya ini keluar lagi. Ini saya masih di room Zoom kah? Masih, Miss. Masih, soalnya satu udah keluar ini. Yang satu udah live. Dua-duanya live juga ternyata. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih Rudi. Baik, kita mulai lanjut lagi ya. Oke, kalau ini kita udah jelas banget ya. Manufacturing budget itu pasti isinya ada DM, DL, dan juga FOH. Di sini untuk DM budget gitu kan ya, DM budget itu berfungsi untuk menentukan kuantitas material yang dibutuhkan, kemudian kapan jadwal beli materialnya. Jadi mirip-mirip seperti JIT, kita memang harus tentuin jadwal pembelian material, tapi tidak plug semuanya kita pakai gitu kan ya. EOQ-nya nggak perlu kita pakai, economic order quantity-nya. Dan di situ kita harus bikin jadwal untuk pembayaran kepada supplier. Ini yang ada di DM budget. Nah, contohnya di sini Franklin. Tadi kan kita punya data di schedule 2 itu unit yang akan dimanufaktur untuk X, Y, dan Z seperti ada di sini. Di mana untuk setiap produk A itu butuh menggunakan 12 unit
X. Untuk Y butuh menggunakan 5 unit, untuk Z menggunakan 2 unit. Ini tinggal kita kalikan gitu kan ya. Ini kita kalikan. Didapatlah total material untuk A 84.600, material X 84.600, material Y-nya 35.250 dan material Z adalah 14.100. Gitu kan. Terus untuk produk B in total material X-nya segini. Ini Y dan ini Z. Ini untuk produk C. Oke. Kalau sudah, nanti baru ketahuan total unit material yang dibutuhkan. Nah, nanti kan karena di sini kita butuhnya tadi adalah material, bukan produk jadi, berarti di sini kita fokusnya ke material X, material Y, dan juga material Z. Dijumlahkan, nanti ini kita pakai untuk schedule berikutnya. Schedule keempat, di sini kita masuk ke bagian material purchase budget gitu kan. Jadi data dari schedule 3 tadi itu tinggal kita match-kan gitu kan. Apakah perusahaan itu punya inventory dalam bentuk raw material tadi baik dari sisi beginning ataupun endingnya. Nah, nanti di sini baru kita masukkan 260.400 itu adalah jumlah material X yang ada dari schedule 3 kita. Kita tambahkan dengan ending inventory yang diinginkan, gitu kan. Berarti ini sistemnya estimasi, dikurangi dengan beginning inventory atas periode sebelumnya, artinya periode ini perusahaan itu butuh untuk melakukan pembelian material X sebanyak 270.400 unit. Ketika dikatakan di luar sana bahwa harga per unit untuk material X ini adalah $1, maka di sini total unit yang kita produksi adalah 270.400. Gitu ya. Jadi memang schedule ini saling berkaitan antara satu. Kemudian schedule kelima. Schedule kelima ini bicara mengenai cost of materials required, gitu kan, untuk produksi. Kalau tadi di sini untuk yang kita beli gitu kan, kalau di sini cost dari materials required atau DM yang digunakan, DM yang digunakan untuk menghasilkan produk A, DM yang digunakan untuk menghasilkan produk B, DM untuk menghasilkan produk C, gitu ya. Tapi dikalikan dengan harga cost-nya, harga cost yang tadi kita punya di sini nih, di schedule 4. Oke, kita lihat di sini ada schedule A. Schedule A itu punya DM required-nya untuk X 84.600. Untuk DM required Y, itu mereka punya 35.250. Untuk Z 14.100. Jadi di sini kita masukkan produk A tadi punya kebutuhan material X 84.600, kebutuhan material Y 35.250, dan kebutuhan material Z 14.100. Gitu ya. Ini kita kalikan dengan unit cost-nya tadi yang sudah ada. Jadi baru ketahuan nih. Artinya produk A itu total DM required cost-nya adalah sebesar 613.350. Gitu ya. Terus kalau bilang, Miss kayaknya schedule ini bisa digabung deh, gitu kan ya. Di sini kita kan tadi punya schedule 3, gitu kan ya. Terus ada schedule 4, terakhir ada schedule 5. Schedule 3 dengan schedule 5 itu sebenarnya bisa digabung nih. Kalau di sini di schedule 3-nya langsung saya sisipkan, di bawahnya saya kalikan dengan cost per unit. Ini kan udah langsung ketahuan berapakah total cost-nya. B, berapakah total cost-nya. C, berapakah total cost-nya. Untuk schedule ini itu bisa ditambahkan, bisa dikurangkan sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Itu untuk 3, 4, 5, dan 6. Oke, sebelum masuk ke budget untuk labor, ada yang ingin ditanyakan untuk direct material budgetnya? Yuk, silakan ada yang ingin bertanya untuk DM budgetnya?
Oke, sepertinya kosong ya. Tidak ada pertanyaan juga di chat box. Oke, kalau mau nanya di chat box nanti, misalkan kalau dari langsung gini kan agak susah dengan sinyal. Di chat box boleh ya. Silakan ditulis di chat box. Nanti saya akan bolak-balik untuk sering ngecek di chat boxnya apakah ada pertanyaan atau enggak. Kita lanjut ke schedule 6, DL budget. Kalau DL budget ini berarti kita butuh dari schedule 2 tahun tadi katakan units yang akan kita produksi, kita kalikan dengan jumlah jam yang dibutuhkan, gitu kan ya. Setelah itu kita kalikan dengan tarifnya. Tarifnya udah ketahuan tadi tarifnya di depan sudah ada datanya variasinya, gitu kan ya. Kemudian untuk factory overhead, overhead ini sendiri diklasifikasikan berdasarkan departemen ataupun cost center, tujuannya untuk pengendalian anggaran sebenarnya. Jadi FOH itu akan sangat lebih baik kalau kita bikin budgetnya itu per departemen. Oke, contoh di sini untuk budget di bagian cutting gitu kan ya, mereka bikinnya per departemen. Di bagian cutting ada produk A, produk B, dan juga produk C, di mana katanya tadi untuk cutting itu mereka pakai cost drivernya adalah mesin hour. Jadi kita butuh data dari schedule 2 tadi kita masukkan, kemudian kita kalikan dengan rate atau tarif per mesin hour-nya. Baru nanti kita ketahuan di sana kita punya total mesin hours cost-nya. Ini harusnya bisa digabung dengan cost-nya nih. Cuma ini kayaknya di versinya Carter dia memisah-misah. Ini baru bicara mengenai mesin hour-nya dulu. Oke. Terus kalau sudah di sini dia bicara mengenai factory overhead and departmental rates gitu kan. Dari sisi fixed cost dan juga variabelnya. Tinggal dimasukkan semua tadi data yang ada di sana. Oke, ini untuk cutting, untuk assembly, dan juga untuk finishing gitu kan ya. Nah, untuk schedule 9, ini adalah budgeted unit product cost. Di mana ketika sudah masuk di sini, kita mulai masuk di bagian produksinya. Katanya untuk menghasilkan produk A gitu kan, untuk menghasilkan produk A di sini, ini yang warna kuning adalah A. Butuh masukan input X 12 dengan harga $1. Ini kan cuma kopas dari schedule sebelumnya kan. Terus untuk Y butuh 5 unit dengan tarifnya $14. Untuk Z butuh 2 unit dengan tarifnya adalah $2,5. In total di sini adalah untuk satu unit A gitu kan, cost-nya adalah sebesar 87. Terus untuk produk B itu untuk cost per unitnya adalah 52,5 dan ini adalah produk C. Oke, baik, saya buka dulu chat box-nya di sini sudah ada. Izin bertanya, misalkan terdapat byproduct atau produk D yang diproses sampai akhir dan ingin ditambahkan sebagai sales, apakah ikut digabung dan dihitung pada schedule yang sama? Oke. Kita bicara mengenai byproduct ya, Dimas ya. Jadi byproduct itu kan suatu produk yang nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga, tiba-tiba terjadi. Dia ada di sana. Jadi kita nggak bisa merencanakan byproduct. Kalau byproduct itu direncanakan gitu kan, artinya posisinya byproduct ini sudah bisa menyamai main product itu sendiri, Dimas. Jadi kalau ada byproduct itu kita nggak bisa bikin untuk schedule-nya. Mereka itu accidentally happen, kita nggak bisa bikin budgetnya. Begitu ya Dimas ya? Terima kasih, Miss. Oke, Alivio, silakan Alivio. Sepertinya Alivio ingin bertanya, cuma langsung saja ya, Miss. Iya, boleh, silakan. Berarti untuk jumlah schedule itu tiap perusahaan itu berarti beda-beda sesuai dengan kondisi perusahaannya masing-masing atau udah ada misalnya harus ada berapa schedule gitu?
Iya, jadi banyaknya schedule itu tergantung kebutuhan perusahaan gitu kan ya. Jadi jangan sampai nanti loh kok ini di bukunya Carter cuma ada 13 schedule gitu kan ya. Tapi pada saat nanti kalian kerja kenapa schedule-nya banyak banget atau kok ini cuma dikit banget gitu kan. Jadi banyak sedikitnya memang tergantung dengan kondisi perusahaan. Seperti yang tadi saya bilang kan, schedule 3 sama schedule 5 bisa digabung. Atau schedule 3, schedule 5 langsung plug gabung di schedule 9, itu juga bisa. Gitu. Jadi fleksibilitas aja sebenarnya. Ini kenapa dipecah-pecah menjadi berbagai macam schedule punyanya Franklin. Jadi Carter ini kepengen ngebedah gitu kan. Ceritanya di Franklin itu ada kasus seperti ini, terus mereka kepengen bikin budgetnya ini dipecah-pecah jadi berbagai macam schedule. Gitu, Alivio. Baik, Miss. Terima kasih. Oke. Gini, Ya, jadi ini sebenarnya, iya boleh Vira, silahkan Vira. tadi yang untuk schedule 7 sih, Miss, kan ada hours missing, itu katanya 0,8, 0,60 sama 0,4 itu dapatnya dari mana, Miss? Atau memang sudah tertera dari soalnya ya, Miss? Atau harus kita hitung dulu? Oke. Itu sebenarnya data ada di soal sebentar. Nah, yang tadi di sini nih. Ada estimasi mesin time yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap unit. Jadi kalau untuk produk A, jumlah pemakaian mesin time-nya itu adalah 0,8 jam. Ini udah ada di soal semua, Vira. Baik, makasih, Miss. Oke. Izin bertanya, Miss. Iya, silakan Diva. Terkait kayak misalkan ada spoilage atau scrap itu ngaruhnya di mana ya, Miss? Misalkan di budgeting ini, Miss. Oke, spoilage ataupun scrap. Sekali lagi ya, spoilage ataupun scrap itu tidak diharapkan terjadi. Kalau kita belajar di cost accounting, itu kan termasuk sebagai biaya yang, kejadian yang memang ketika terjadi, otomatis cost-nya ini akan nambah gitu kan ya. Jadi otomatis ketika terjadi sama spoilage ataupun scrap, kalau perusahaan tadi mau bikin, termasuk by product nih, mau dicadangkan, mau dibikinkan budgetnya gitu kan, ini silahkan keluar dari budget utamanya. Karena budget utama di sini itu isinya adalah hanya terkait dengan yang namanya production untuk produk utuh. Kalau spoilage, scrap, rework, ataupun tadi ada by product, itu kan merupakan produk yang kalau tadi si 3 hal itu, spoilage, scrap, sama rework itu kan terkait dengan quality production-nya ya. Untuk quality-nya ini nanti silahkan dipisahkan dari budgetnya. Gitu ya. Kalau untuk by product-nya itu nanti jangan dimasukkan juga ke sini, karena nanti ketika dimasukkan ke sini, orang yang akan membaca, pimpinan itu pasti akan bilang gini, loh kok dari awal mereka sudah menargetkan ada by product. Dari awal kok sudah menargetkan adanya spoilage gitu kan. Jadi jangan dimasukin sebagai budget yang utama. Izin, Miss, misalkan kan Iya. spoilage itu kan ada normal sama abnormal, Miss. Nah, yang misalkan normal kan udah kayak apa dimaklumin itunya, udah pasti ada. Nah, itu kan bisa aja masuk ke si manufacturing-nya, Miss. Nah, misalkan yang kalau misalkan normal itu gimana, Miss? Misalkan dimasukin kayak udah di datanya udah dimasukin juga, udah termasuk gitu, Miss. Kayak normal. Ya, oke. Baik. Kalau yang normal spoilage itu kan artinya apa yang terjadi di spoilage itu dia tidak akan lihat seberapa banyak cacatnya. Artinya mereka masih bisa dikategorikan sebagai good product. Kalau dia masih bisa dikategorikan sebagai good product, berarti dia boleh menjadi kategorinya di sini sebagai main product. Gitu. Nah, apalagi ini kan kita baru bicara mengenai budget gitu kan. Budget itu artinya unit yang akan saya produksi ini semuanya anggapannya adalah unit yang goods product, tidak ada yang normal ataupun yang abnormal gitu loh. Kecuali nanti kalau kita bikin realisasi itu berbeda lagi. Ini kita baru bikin angan-angan atau budget atau estimasi. Gitu, Diva. Baik, Miss. Dapat tahu. Terima kasih, Miss. Oke. Oke. Kita coba lanjut. Oke. Terus di budget tadi budget 9 sudah.
budget 10. Budget 10 ini bicara mengenai beginning sama ending inventory gitu kan ya. Kalau ini cuma tinggal menyajikan ulang dari X, Y, dan Z tadi gitu kan ya. Terus ini dari raw materialnya, ini raw material. Ini tadi WIP-nya. Kalau tadi ada yang menanyakan, Miss, kalau ada WIP, nah ini 60 ya. Kalau WIP-nya tadi masih ada. Tapi karena tadi di kasusnya Franklin ini mereka nggak ada WIP, jadi WIP-nya nggak dinilai. Tapi kalau nanti WIP-nya ada, ini silahkan kita masukkan di budget 10. Terus di sini di bawahnya juga ada untuk produk ABCD-nya ini, fungsinya schedule 10 ini hanya untuk apa ya, mengukur perusahaan itu apakah beginning inventory-nya nanti cost-nya itu bisa dinilai atau enggak. Jadi biaya persediaannya ini ada atau enggak. Ini nanti akan dilihat. Schedule 11 ini kita bikin estimasi untuk COGM dan juga COGS statement berdasarkan schedule tadi di sana. Ini udah tertera, ambil dari schedule yang sudah ada gitu kan ya. Nah, terakhir ada schedule 12. Di sini ada schedule budgeted income statement. Tadi yang penasaran, sales itu buat apa sih harga jual di depannya? Kita masuk di sini nih, di bagian budgeted income statement. Kemudian kita kurangi dengan schedule 11 untuk bikin COGS. Gitu kan. Kurangi dengan marketing and administrasi, kurangi dengan tax. Terakhir mereka punya net income. Oke, terakhir ini ada budgeted balance sheet, 13 budget kalau nggak salah. Iya. Jadi sebenarnya sih ini yang bikin ricuhnya itu di tengah-tengah, proses produksi di tengah-tengah tadi ya. Ada yang pakai unit cost, ada yang enggak, tapi sekali lagi itu nanti bisa dimodifikasi, bisa digabung-gabung, bisa disambung-sambung. Gitu. Nah, kayaknya ini perlu untuk ini dulu ya, untuk coba bikin kelompok. Di sini kita punya exercise dulu, ada E15.5 sama E15.6. Ini silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Ini yang akan saya masukkan atau saya assign di LMS untuk dikumpulkan hari ini. Gitu ya. Saya izin stop share. Ini saya coba. Izin. Oh, di sini saya nggak bisa bikin breakout room ini. Saya nggak tahu, ini ternyata hostnya udah diambil alih sama BAAK sepertinya. Izin, Miss. Iya. Saya sebagai hostnya, Miss. Oh, Nelly hostnya ya? Tiba-tiba jadi host. Tiba-tiba jadi host. Makanya saya bingung, hostnya nggak bisa breakout room nih, gitu kan? Oke, ya udah. Dari Nelly kalau dibikin breakout room bisa nggak Nelly? Tapi sayangnya harus dikeluarkan dulu nih. Karena kalau nanti Nelly yang bikin, nanti ujung-ujungnya Nelly-nya malah nggak bisa masuk di breakout room. Gini aja deh, kita nggak usah pakai breakout room, nggak apa-apa. Kita bicaranya di WhatsApp group aja. Enaknya gimana bagi kelompoknya? Kita punya 26. Berarti satu kelompok, kalau 4 nanggung ya. Kalau 3-3 bisa nggak kalau 3-3 nih? Nanti ada satu kelompok yang 2 orang. 3 orang kira-kira. Berarti kalau satu kelompok 2 orang, yang 2 orang tadi nanti dipecah aja gabung sama temennya. Jadi nanti ada yang 3, ada yang 4 berarti ya. Gitu aja ya. Oke, tapi sebelumnya nih, sebelum Zoom-nya saya akhiri, saya tadi belum screenshot dari awal sepertinya. Coba sebentar, saya cek dulu.
Iya, sepertinya saya tadi belum sempat screenshot ya. Oke, saya coba screenshot dulu deh. Oke, ya. Halaman pertama ini. First page. 1.